Pernah tidak teman-teman punya pertanyaan ketika belajar bahasa Inggris? Kalau iya, berarti teman-teman mungkin terwakilkan pertanyaannya oleh saudara saya yang berada di samping saya nantinya. Dalam channel ini kita punya program baru yang namanya Tanya Ricky. Tanya Ricky, otomatis kita butuh penanya untuk menanyai saya sendiri. Semoga saya dapat menjawab pertanyaan itu. Dan nantinya juga teman-teman yang punya pertanyaan ketika belajar bahasa Inggris bisa komen di bawah dan kita bacakan di sini, atau teman-teman yang langsung duduk di samping saya untuk menanyakan itu. Langsung saja mungkin kita ke penanya. Namanya saudara Asmal ya. Oke, saudara saya ini punya banyak pertanyaan. Dia kan sedang menyeriusi belajar bahasa Inggris ini. Jadi dia punya kegelisahan yang ingin ditanyakan. Kebetulan saya punya sedikit pengetahuan tentang bahasa Inggris. Semoga saya dapat menjawabnya. Dan ya begitu, sebenarnya ini settingan, cuman ya dibuat seolah-olah begitu saja agar menyesuaikan dengan zaman ya, pola-pola konten ya, kan kebutuhan konten juga dibuat seperti podcast begitu, ada interaksi satu dengan yang lainnya. Ya mungkin langsung saja dengan pertanyaannya. Jadi sudah bocor tadi ini sebenarnya bahwa ini ya intinya buat konten saja gitu, yang santai. Oke. Terus berterima kasih seperti yang pertama karena pada kesempatan kali ini unek-unek satu beban yang ada kepada saya ini menjadi hal yang pertama untuk diakomodir di konten ini gitu ya. Jadi kalau dipertanyakan tadi terkait dengan kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya pertanyakan di momen kali ini, sebenarnya ada beberapa yang akan saya pertanyakan dan sebenarnya basic. Jadi kalau teman-teman yang saat ini berada dalam posisi yang sama sementara belajar bahasa Inggris, jadi mungkin memiliki pertanyaan yang sama, sefrekuensi nah, pertanyaan. Terkhusus kesempatan ini saya ingin mempertanyakan terkait dengan penggunaan preposisi sebenarnya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan sebenarnya cukup simpel. Jadi untuk menyatakan di ini ya cukup bisa ya di rumah, di mobil. Tapi dalam bahasa Inggris ternyata tidak sesimpel itu. Gitu. Ada 3 preposisi yang pada akhirnya membuat saya bingung di mana saya harus menempatkannya. Ada in, on, dan at ini gitu. Mungkin gambaran umumnya terkait dengan preposisi ini bisa dijelaskan sedikit sebelum penempatannya. Oke, saya pura-pura menjawab ya. Nah, untuk pembahasan kali ini seperti yang ditanyakan saudara Asmal ini, itu spesifik penggunaan in, on, at untuk menyatakan tempatnya. Kan ada penggunaan yang lainnya untuk menyatakan waktu, tapi pada kesempatan kali ini kita menjawab dulu untuk penggunaan tempat. Oke. Nah, kita bahas yang pertama itu penggunaan in. Ya. Penggunaan in ini dia itu merujuk kepada sesuatu atau area yang dibatasi atau bisa dikatakan dia tertutup, seperti kontainer. Kita meletakkan sesuatu di dalam kontainer, seumpama motor. The motorbike is in container. Okay. The coffee is in a glass. Nah, ini kan punya ruang dibatasi dan bisa dikatakan dia tertutup ya. Ada ruang. Ya, jelas ada tempat masuknya lah. Ya. Seperti juga ketika kita berada di dalam kelas. I'm in a class. Kelas kan tertutup. Ya. Nah, dibatasi oleh dinding kelas. Oke, pintu. Nah, yang kedua itu tadi logika dasarnya ya. Ini tuh dia ada ruang, ada ruang yang dibatasi.
Untuk penggunaan on itu, sudah ngantuk. Jam 1 malam kita buat konten nih ya. Nggak apa-apa lah. Oke, penggunaan on ya tadi ya. Penggunaan on itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berada pada permukaan, surface. Seumpama, the book is on the table. Nah, meja ini kan punya permukaan. Ya, ada permukaan. Oke, ada permukaannya dan buku tersebut melekat pada meja tersebut. Nah, itu ya kata kuncinya melekat. Seumpama seperti ini. Dia posisinya tidak harus seperti ini. Yang jelasnya dia melekat pada permukaan. The phone is on the book. Posisinya begini pun itu tidak ada soal. Seumpama ini adalah bingkai foto dan ini adalah dinding rumah. The frame is on the wall. Frame foto tersebut berada di dinding rumah. Nah, posisinya pun seperti ini tidak ada masalah. Ya kan biasanya teman-teman mengatakan bahwa ini di bawah. Nah, tidak, ini berada pada permukaan. Ini kan ceiling, langit-langit rumah atau plafon ya biasa kita sebut di sini. Nah, kita anggap ini adalah CCTV yang berada di sini biasanya. The camera is on the ceiling. Seperti itu ya. Mau posisinya seperti ini, ataupun begini, itu tetap menggunakan on ketika berada di permukaan. Itu penjelasan tentang on. Untuk penggunaan at itu digunakan untuk menyatakan sesuatu tersebut berada pada area yang spesifik. Seperti contohnya, Asmal is at school. Asmal sedang berada di sekolah. Jangan mencari Asmal di terminal. Pokoknya cari Asmal di sekolah. Lokasi spesifiknya Asmal itu berada di sekolah. Itu di sekitaran sekolah ya. Baik itu di kantin, dalam kelas atau apa segala macam. Itu. Atau penggunaan at ini bisa juga digunakan untuk menyatakan kita berada di tempat umum. At airport, at terminal, ya at school ya. Itu tempat umum. Oke. Ada mungkin kegelisahan yang timbul ini. Jadi dari penjelasannya tadi, kalau yang saya tangkap bahwa penggunaan in, at, dan on ini, kalau in itu spesifik ke sesuatu yang dibatasi oleh sesuatu yang lain. Okay. Atau dia berada dalamnya, dalam ruang tertentu. Misalnya kalau bicara tentang on, berarti dia sesuatu yang melekat pada permukaan sesuatu tertentu. Ya, betul. Dan at ya berarti penggunaannya itu ketika ingin menjelaskan bahwa ada sesuatu yang berada di sekitar sesuatu atau berada di tempat umum misalnya. Tapi kalau yang menjadi pertanyaan kemudian, kalau tadi dibahasakan bahwa penggunaan on ini harus menyoal pada sesuatu yang melekat pada permukaan. Nah, bagaimana misalnya ketika kita ingin mengatakan bahwa sesuatu itu yang berkaitan dengan sosial media. Nah, sosial media ini kan ada dalam perangkat misalnya smartphone. Nah, untuk menentukan permukaan, kalau Coach tadi bahwa dia harus berada di permukaan, bagaimana dengan sesuatu misalnya saya akan menulis sebuah pamflet yang mengatakan bahwa saya akan live di Instagram misalnya. Ini kan kalau kita menggunakan on, permukaannya yang mana? Kalau kita mau in, apakah dia berada dalam HP ini yang dimaksud? Kan biasanya membuat itu yang membuat bingung. Kadang-kadang teman-teman menggunakan in, kadang-kadang on. Itu ya begini. Merujuk kepada penjelasan awal tadi, bisa saya bilang bahwa penggunaan on itu dia digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berada pada permukaan.
umumnya kita main sosial media itu mainnya dari laptop atau mainnya dari smartphone. Nah, smartphone ini kita melihat layarnya ya, ya layarnya pastilah seperti itu. Kita mainnya pada permukaan ini. Nah, main Instagram kan itu berada di permukaan, gambarnya itu berada pada permukaan. Nah, Facebook juga begitu, Twitter juga begitu. So you say I'm gonna live on Instagram. Okay, I'm gonna write some comments on Twitter, you know, on Facebook, on internet, ya pokoknya gitu, on YouTube. Iya. Ya, itu kita gunakan on untuk menyatakan bahwa kita di sosial media. Mana perkara sosial media yang mainstream, ya, saya pikir cukup membantu. Ya. Nah, bagaimana dengan contoh kasus misalnya ini dalam satu ruang yang sama, masih dalam satu ruang yang sama, masih pada persoalan penggunaan apakah on atau in misalnya. Jadi dalam satu kejadian misalnya ketika saya berada di dalam kendaraan ini, posisinya kan berada di dalam, apakah dia tetap menggunakan istilah in kalau misalnya dia berada di bus misalnya, ataukah on gitu, atau add mungkin gitu. Dan itu bus kalau misalnya dalam kendaraan yang lebih kecil, taksi, apa kita menggunakan in, on, atau bahkan add gitu. Oke, saya jawab dulu ya. Atau masih ada pertanyaan atau kegelisahan? Kalau saya pernah mendengar penggunaan in dan on ini itu digunakan sama-sama digunakan. Yang satu digunakan pada kondisi bus dan ini biasanya pada saat penggunaan orang di dalam taksi. Nah, kenapa bisa? Padahal dasarnya tadi adalah sama-sama di dalam. Oke. Oh, butuh penjelasan lanjutan ini sebenarnya. Kan kenapa dia digunakan on pada bus, kenapa digunakan in pada taksi? Oh gini, taksi itu umumnya dia menggunakan minibus atau sedan atau mobil-mobil kecil seperti itulah. Yang dimana ketika kita masuk ke dalam taksi itu kita tidak bisa berjalan ke sana kemari, ya, paling kita masuk duduk ya paling gerak-gerak begini saja di dalam taksi itu. Kalau bus kita bisa berjalan ke sana kemari. Tempat kita berjalan itu adalah permukaan. Nah, bus itu punya permukaan di dalamnya, punya ruang yang cukup luas untuk kita berjalan ke sana kemari. Mau ke belakang bus, ke depan bus. Kan ada data yang permukaannya tempat berjalan itu dan cukup luas. Makanya penggunaan on itu biasanya digunakan untuk transportasi umum semacam kereta, bus, pesawat terbang yang punya ruang yang luas. I'm on a plane, airplane. I'm on a train. I'm on a bus. Gitu. I'm in a taxi. I'm in a car. Bisa juga digunakan in pada private plane, pesawat pribadi yang cenderung kecil. Gitu. Jadi tetap merujuk ke dasarnya tadi bahwa dia harus tetap berada pada permukaan tertentu. Ya. Itu kalau kita bicara dalam satu wadah misalnya kendaraan. Tetapi kalau dalam contoh yang lebih luas ini lebih membingungkan lagi. Jadi dia dalam suatu kejadian sama-sama ada permukaan bahkan lebih luas, tetapi dalam saya pernah melihatnya di sebuah tayangan film. Jadi dalam kondisi tertentu ada penggunaan dua preposisi sekaligus dalam satu daerah yang sama, sama-sama punya permukaan, dan penggunaan at dan on di sana. Contohnya pada saat saya menonton ada seseorang yang berada di pantai dan mencoba menjelaskan posisinya saat itu. Nah, dan di kondisi yang lain dia menggunakan on.
dan di sisi yang lain ada penggunaan di sana. Bagaimana menjelaskan ini dalam prinsip sama? Ya, oke. Kalau saudara Asmal seumpama mendengar temannya mengatakan bahwa I'm at the beach, berarti dia sedang berada di sekitaran pantai. Baik itu dia sedang di pantai kan ini begini. Ada penjual souvenir, ada lautan, pinggir-pinggir pantai kan. Ada pasirnya ya kan. Ada yang lain-lain biasa situ motong-motong kuku apa. Nah, bisa jadi temannya Asmal itu berada di penjual souvenir, berada di dalam apa? Toilet yang di pantai biasanya kan, atau di bibir pantai atau sedang berjemur di atas pasir. Itu. Yang jelasnya dia sedang berada di area sekitar pantai. Tempat umum kan, pantai itu kan tempat umum. Bisa juga dikatakan merujuk ke tempat yang spesifik pantai. Jangan cari temannya di terminal, di mall, pantai. Kalau dia menyatakan bahwa I'm on the beach, berarti dia sedang berjemur di atas pasir. Betul-betul. Iya, betul-betul di atas pasir, di atas pantai. Umumnya kita mengatakan pantai itu kan ya permukaan ini pasir. Itu mungkin penjelasan sederhananya, gitu. Ada lagi kegelisahan yang lain yang cukup mengganjal. Atau saya tambahkan, penggunaan in on at. Seumpama begini, penggunaan in itu bisa kita katakan bahwa dia ini untuk area ya, kayak semacam negara, kota, nama jalan tertentu, ataukah nomor jalan tertentu. Dia bisa dikatakan penggunaan in itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang lebih luas, wilayahnya luas gitu. General lah dia. Ya. Kalau on itu digunakan untuk wilayah yang lebih kecil, lebih spesifik dia. Ya. Nah, kalau penggunaan at itu lebih spesifik lagi. Berarti dia bisa dianalogikan segitiga begini. In yang paling atas wilayahnya lebih luas, on di tengah, at wilayah yang paling spesifik, mengkerucut. Seumpama begini, saya dan Asmal berencana untuk ke Singapura. Hari ini saya berangkat ke Singapura. Asmal akan menyusul esok harinya. Oke. Saya tiba di Singapura. Saya telepon Asmal. Hello, I'm in Singapore now. I'm in Singapore now. Saya berada di Singapura, wilayah Singapura. Untuk menyatakan tempat yang lebih spesifik, saya bilang I'm on Orchard Road. Saya berada di area ini, Orchard, jalan Orchard itu. Kalau mau spesifiknya lagi, saya bilang I'm at 32 Orchard Road. Pakai nomornya. Lebih spesifik. Tadi dari negara ke nama jalan beserta nomornya. Jalan beserta nomornya itu lebih spesifik lagi. Untuk menyatakan kota-kota besar juga menggunakan in. Seumpama di Indonesia kita menyatakan in Jakarta, in Makassar, in Surabaya, so Inggris, in Jakarta, in Yogyakarta, gitu. Itu mungkin tambahannya. Konsepnya in luas, on lebih spesifik, sempit, dan at lebih spesifik. Segitiga. Segitiga. Mau ke bawah atau ke atas terserah. Gitu. Ada tambahan atau gimana? Saya pikir cukup. Cukup untuk lisan saya. Ya. Asmal masih kuliah. Ya, sebentar. Saya pura-pura bertanya saja dia masih kuliah atau tidak ya. Setahu saya dia masih kuliah. Kalau menyatakan Asmal sedang berada di kampus menggunakan apa? Kalau resminya saya menggunakan
I'm at campus, I'm at university. Oke. Bisa tidak kita menggunakan in? I'm in campus, in university, in school. Justru pertanyaan ini menghadirkan kegelisahan baru bagi saya. yang sekarang terbalik, saya yang bertanya. Saya yang biasa terbiasa. Yang seharusnya saya. Kadang-kadang ada kemungkinan ternyata menggunakan preposisi lain. Ya begini, ini terakhir ya. Mengatakan bahwa I'm at campus berarti sedang berada di kampus. Asmal sedang berada di kampus. Baik itu Asmal sebagai tamu di sana di kampus tersebut ataukah sebagai mahasiswa, dosen atau staff gitu. Atau siapa lah, hanya sekedar lewat saja. Kalau Asmal menyatakan I'm in campus atau I'm in university, itu berarti Asmal di kampus tersebut sebagai mahasiswa, dosen atau staff gitu. Orang yang terlibat, ada keterkaitan dengan lokasi gitu. Ada keterikatan tertentu dengan kampus tersebut. Kalau at campus tadi ya bisa jadi Asmal ya sebagai tamu, sebagai orang tua mahasiswa tersebut. Mungkin cukup sekian dulu ya. Nah kalau teman-teman ini agak lama videonya, bisa bosan. Biasanya seperti itu. Jadi teman-teman yang punya kegelisahan atau pertanyaan bisa ditinggalkan di komentar. Bisa juga ya nanti berada di sini. Ya, meluangkan waktunya untuk berada di sini. Oke, sekian dulu. See you soon.